Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri atas nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Ketiga kalinya khotib tak lupa mengingatkan diri khotib secara pribadi dan khususnya para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu kesempatan di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki dari penghuni surga. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu saja membuat para sahabat yang lain penasaran. Para sahabat bertanya, siapa kira-kira sang penghuni surga itu? Apakah ia salah satu sahabat yang paling rajin ibadah solatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tak pernah absen dalam jihad di jalan Allah? Tak berselang lama, para sahabat pun menengok seorang laki-laki Ansor dengan wajah yang basah. Air wudhu menetes dari janggutnya, tangannya menjinjing sepasang sendal jepit. Tak ada yang spesial secara fisik dari laki-laki tersebut. Abdullah bin Amr bin As berniat mengikuti laki-laki itu. Ia pun mengikutinya hingga tiba di rumah calon penghuni surga yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah kala itu berpikir, bagaimana cara mendapatkan informasi amalan apa yang membuat dia menjadi penghuni surga. Abdullah kemudian menyapa pria tersebut dan meminta izin untuk menginap di rumahnya. Dia bermaksud tinggal di sana agar dapat mengetahui amalan si penghuni surga tersebut. Abdullah bin Amr mengatakan kepada pemuda itu, aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Jika diperkenankan, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari, ujar Abdullah kepada laki-laki yang ada di hadapannya. Si penghuni surga tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. Ya, silakan, ujarnya dengan senang hati.
Maka menetaplah Ibnu Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama tinggal di sana, Abdullah mulai memperhatikan setiap ibadah atau amalan yang dilakukan oleh sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Di hari pertama, Abdullah tak menemukan adanya amalan spesial dari laki-laki itu. Begitu juga dengan hari kedua dan hari-hari terakhir, Abdullah tak juga menemukan ibadah yang istimewa. Pria itu hanya menjalankan ibadah wajib saja, dan bahkan sepertiga malam tidak bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Ketika Abdullah bin Amr ingin pulang kembali ke rumah setelah menginap 3 hari, Abdullah mengakui tujuannya menginap selama 3 hari kepada penghuni surga tersebut. Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan apa yang membuatmu menjadi penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermaksud dengan melihat amalanmu itu, aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya hingga kau mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah sebagai calon penghuni surga? Tanya Abdullah bin Amr. Laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, aku tidak memiliki amalan kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari. Jawab pemuda itu. Namun ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah, laki-laki tersebut memanggilnya dan berkata kepada Abdullah, benar, amalanku hanya yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Amalan yang kedua, aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan amalan yang ketiga adalah aku telah memaafkan orang yang telah bersalah kepadaku sebelum dia datang meminta maaf kepadaku. Inilah amalan-amalanku, tidak ada amalan yang spesial. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Secara citra publik, dari sudut pandang manusia, pemuda ini tidaklah sebagai pemuda yang spesial. Dia tidak memiliki karya ataupun dia bukanlah orang yang hebat dalam berperang. Tapi dia hanyalah seorang pemuda biasa. Namun dengan sifatnya yang baik, yaitu yang telah kami sebutkan tadi, dia tidak pernah iri, tidak pernah curang, dan selalu memaafkan orang lain. Allah mengangkat derajatnya. Berbeda dengan kisah sahabat yang kedua, dia dari sudut pandang manusia adalah seorang yang gagah perkasa dalam berperang, sehingga para sahabat meyakini bahwasanya dia adalah calon penghuni surga. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, dia bukanlah calon penghuni surga, melainkan dia adalah calon penghuni neraka. Berikutnya kami akan kisahkan cerita ini telah diceritakan oleh para ulama. Sewaktu meletusnya perang Uhud, Kuzman, pemuda ini adalah Kuzman terlibat penuh membantu kaum muslimin. Ia bahkan berhasil membunuh 7 atau 8 orang musyrik karena keberaniannya memang tidak dapat diragukan lagi saat berperang. Namun ia terluka parah sehingga berhenti bertempur dan dibawa ke perkampungan Bani Zafar. Kaum muslimin berkata kepadanya, demi Allah, hari ini engkau telah membuktikan keberanianmu, karena itu bergembiralah engkau menyambut datangnya surga. Saat lukanya kian parah, ia mengambil anak panah dari selongsongnya lalu memakainya untuk membunuh dirinya. Cerita ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari.
Kisah Kusman ini turut diceritakan juga oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam Ensiklopedia Akhlak Rasulullah Jilid 1. Kusman yang terluka menjadi tidak sabar untuk segera mati karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpanya. Dia pun menusukkan pedang ke dadanya hingga menembus punggungnya. Setelah itu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Aku menimpanya." Dia pun menusukkan pedang ke dadanya hingga menembus punggungnya. Setelah itu, sahabat Rasulullah kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Sungguh orang yang telah engkau sebutkan itu, dia benar-benar akan menjadi penghuni neraka. Baru saja ia terluka, tetapi ia tidak sabar ingin segera mati, lalu dia membunuh dirinya sendiri." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad. Demikianlah jamaah sekalian tentang perbedaan. Mungkin saja orang itu memiliki citra publik yang baik, namun karena sifatnya yang kurang baik, maka Allah hinakan dia. Namun sebaliknya, orang bisa saja terlihat biasa-biasa, namun di pandangan Allah dia adalah seorang hamba yang mulia karena ia memiliki sifat atau kepribadian yang baik. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, khatib mengajak diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaiki kepribadian kita ataupun akhlak kita, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi yarji'ul ma'ab. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات وارزقنا
واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allah